Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-hadza wa ma kunna muhtadin. Amma ba'du. Hadratul mukhtarin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Baitul Ulum Manggisan Tanggung Jember, dan kepada keluarga beliau yang sangat kami harap-harap ilmu barokahnya dan juga sangat kami takjub. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar sallallahu Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini bertugas sebagai manusia Allah, yakni pembawa acara pada malam hari ini. Langsung saja kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua begitu. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yakni pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Junaidi. Kepadanya Sallallahu Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi semua sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa alamin amin wa muslimin wa alaikatil muqarrabin ila hadratin sultan Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Semua sallallahu alaihi Abdul Hanan wa usulihi wa qur'anihi wa azwajihi. Semua sallallahu alaihi asnawi abdinana, semua sallallahu alaihi makhluk abdinana, semua sallallahu alaihi asrar abdinana, semua sallallahu alaihi sebab ini, semua sallallahu alaihi marhum wa farallahu binahum wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pesan dan kesan perwakilan dari setiap kelas, mulai kelas 5 sampai sanawiyah. Perwakilan dari kelas 5, yang pertama Saudara Lua, kepadanya falyatafaddal mashkura. Kesan selama rutinan malam kampus ini apa kesannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi wujuduhu kitabun wa baqaun wa huwa qaimun bi nafsihi mukhalifun lil hawadits wahdaniyatun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi.
Sallallahu wa salamuhu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan semua musyawirin bedah kita Fathul Gharib yang mulai dari kelas 5 hingga 3 sanawi, juga semua perumus dan notulen, khususnya al-musahih di hadhihi al-masyhurati al-alim al-fadil Kiai Mahbub Maulana Harihi ma'asyiral musyawirin rahimahumullah. Apa ini? Pesan kita, pesan saya buruk. Beritaku dari kafe. Ya apa ya? Pesan ya, langsung pesan. Ya pokoknya pesan saya itu ya ikuti jejak salafus saleh lah gitu. Karena di tauhid itu kan jawab tauhid fakullu khairin fittiba'i ma salaf fittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu ada dalam mengikuti salafus saleh. Jadi figur paling ideal itu ya salafus saleh. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Bukan seleb-seleb itu. Bukan sultan-sultan yang sedikit-sedikit bid'ah gitu. Bukan gitu. Agak terasa ya sudah sampai ke penghujung tahun kita. Di tahun ajaran 1443 1444 Hijriah ini beragam aktivitas kita kerjakan di pondok ini yang berkaitan dengan ta'allum dan ubudiyah, mulai dari jamaah subuh sampai sekolah malam, bahkan sampai aktivitas yang unfaidah kayak ya itu patut kita syukuri ya. Kita ditakdir jadi santri itu patut harus kita syukuri, karena tidak semua orang ditakdirkan berada di pondok begitu, mengais ilmu, beribadah begitu ya. Enggak semua orang. Jadi nikmat ini adalah nikmat terbesar menurut saya. Sebagaimana di kitab taklim itu kan mencari ilmu itu merupakan a'lal umuri kan? Perkara yang paling mulia, perkara yang paling luhur. Makanya Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i itu dalam kitab Ihya, dalam Fadilatul Ulum itu beliau mengutip dawuh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah dan para malaikat juga ulama itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Fandur, kata Imam Ghazali, lihatlah kaifa bada'u subhanahu wa ta'ala bi nafsihi, bagaimana Allah memulai dengan dirinya, wa thanna bil malaikati, kemudian para malaikat, wa thallata bi ahli ilmi, kemudian para ulama. Beliau juga mengutip ucapan atau dawuh sabda Auhadu ulama'in nas Sayyidina Abdullah bin Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu, yang oleh Rasulullah didoakan Allah mafaqih fiddin. Beliau termasuk sahabat yang muda, kalangan sahabat muda yang alim. Beliau mengatakan lil ulama darajatun, ulama itu punya derajat fawqal mu'minina bisa berimi'ati darajatin, dengan selisih 700 derajat di atas orang-orang mukmin biasa. Ma bainad darajataini masiratu khamsimi'ati amin, yang mana jarak antara dua derajat tersebut, derajat mukmin biasa dan mukmin yang ahli ilmu, itu sama halnya dengan perjalanan 500 abad. Bayangkan. Kok bisa ya? Bisa, karena untuk jadi ibadullah sholihin itu kan harus dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i itu kan, Imam Asy-Syafi'i itu kan bersyair, faqihan wa sufiyan fakul laisa wahidan. Jadilah faqih sekaligus sufi, jangan jadi salah satunya.
Wa inni wa haqqullahi iyyaka answahu. Sesungguhnya aku memberi nasihat kepadamu katanya. Li'anna qasim lam yadukal butukan, karena orang yang keras hatinya hanya belajar fikih, musyawarah, ngalor ngidul, enggak bertasawuf, itu enggak bisa merasakan nikmatnya takwa. Tapi wal jahul, orang yang hanya bertasawuf, enggak belajar fikih, kaifatul jahiliyah seluruh, bagaimana bisa soleh? Bagaimana orang yang bodoh itu bisa soleh? Enggak tahu caranya thaharah, enggak tahu caranya sholat, zakat enggak tahu dia. Bagaimana bisa soleh? Kan begitu. Jadi makanya ilmu itu aqlal umuri, katanya kitab taklim. Perkara yang paling mulia, juga as'abul umuri, perkara yang paling sulit. Karena mencari ilmu untuk perkara yang paling sulit, maka kita itu diharuskan bermusyawarah. Nabi saja yang afdal, paling fakonahnya orang di muka bumi, khairul khalqi, kata Ja'far Tauhid itu, wa khairul khalqi gimana? Namanya bukan Adal itlaqi Nabiyuna famil anisyikoki, atau di bariyah Nabiyullah khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib. Itu khairul khalqi saja diperintah untuk bermusyawarah oleh Allah. Makanya jangan malaslah untuk bermusyawarah gitu. Gak ada alasan, kata kitab taklim itu, walaysa lisahihil badani walaki udrun. Orang yang sahih, orang yang sehat badan dan akalnya itu tidak punya udur, gak ada alasan untuk udur pintar kita waktu wa ta'allum, untuk meninggalkan belajar. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf, karena tidak ada orang yang lebih fakir daripada Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, seorang ulama besar di kalangan Hanafiyah yang kalau kita buka kitab-kitab Hanafiyah pasti kita akan menemukan nama beliau. Karena dalam mazhab Hanafi itu tidak lepas dari 3 orang, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu orang fakir, orang yang paling fakir katanya, kata kitab taklim itu. Tapi beliau masih sempat menyempatkan waktu untuk tafaqquh. Juga Imam Abu Hanifah, beliau itu seorang konvektor, pekerja konveksi, nyablon gitu. Kalau mungkin sekarang itu nyablon namanya bazar, istilahnya itu dalam kitab bazar. Beliau ahli konveksi, tapi beliau di sela-sela kesibukannya itu masih menyempatkan musyawarah. Bayangkan, itu tikrornya ulama salaf itu kepada ilmu seundul langit lah gitu. Patut kita tiru, patut kita puji. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh dalam musyawarah mencari ilmu itu, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ya. Karena untuk merasakan nikmatnya ilmu itu kita harus hikmah kepada ilmu, melayani ilmu lah dengan mengkajinya, mempelajarinya, mengtikrornya, juga mengamalkannya. Makanya dawuhnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi itu ketika beliau telah memahami satu permasalahan, aina abnaul muluki, mana kenikmatan anak para raja itu, min hadhil ladzat, daripada kenikmatan ini. Saking nikmatnya memahami suatu permasalahan dari masalah-masalah ilmu. Makanya setelah wafatnya ada orang bertemu beliau dalam mimpi. Ditanya, kaifa kunta bihalin nasi, bagaimana keadaanmu ketika nazak, katanya. Kata orang tersebut kepada Imam Muhammad. Imam Muhammad berkata, kuntu muta'ammilan fi mas'alati min masailil mukatabi. Di waktu aku nazak, aku berpikir tentang suatu masalah dari masalah-masalah budak mukatab. Falam ashkur bi khuruji ruhi, sehingga aku tidak merasakan lepasnya ruhku, katanya. Jadi begitu, nikmatnya ilmu itu harus kita ta'ammul terus agar kita itu semangatlah dalam mencari ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu itu, kenikmatan lain itu gak penting, kenikmatan lain juga penting. Punya cewek itu loh gak penting itu. Wajib gak penting. Iya, karena dawuhnya Sayyidina Ali itu kan begitu. Rabbina ismakal jabbarina. Aku rela bagian Tuhanku, bagian Tuhan yang maha perkasa kepadaku, lana ilmu, bagiku ilmu, walil a'da imanun, dan bagi para musuhku harta. Fa innal mala yafna al-gharibin, karena harta itu
dalam waktu dekat akan sirna. Wa innal ilma yabqa la yazalu. Tapi ilmu itu akan tetap tidak sirna. Jadi cukup seperti itu. Cukup tidak ada permasalahan, tidak ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Tidak ada nomor 2 atas nama Farhan dari Madura. Silahkan. Kemana kamu ko manero? Kamu na mana? Mundang gimana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan semuanya para peserta, penulis saudara Al-Mukarrab Al-Mukarrab Ashabul Maulana, kepada para penulis dan para penulis dan teman-teman ini semuanya dan yang melihat di luar sana. Pertama-tama kita pada puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberi taufik dan hidayah dan bisa berkumpul bermusyawarah di malam ini. Kedua kalinya kita selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Nabi Agung yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ini. Maksud saja apa? Pesan, kesan apa pesan? Oh kesan. Ya kalau kesan, kalau kesan, kalau menurut saya, tahunya saya, tekadnya ilmu itu di musyawarah. Ingatnya saya, kalau ini haram halal makruh itu dapatnya dari musyawarah kebanyakan. Dari tidak sampai ya tetap tidak. Jadi sekarang ya alhamdulillah banyak meskipun sedikit. Iya banyak. Kalau menurut saya itu sedikit, tapi menurut anak-anak teman saya banyak. Yang kalau saya tanya itu ini maknanya apa? Wishat kau sadar menggendeng, padahal kaki denter. Ya sehingga kan gendeng kan. Muntah gendeng ngampur. Iya udah. Begitu. Kalau pesan saya, kalau kesan begitu sudah. Tekadnya ilmu itu di musyawarah ini. Jadi bagi adik-adik yang melihat saya di luar, kalau sudah lima ke atas itu jangan malas musyawarah lah. Setidaknya kalau tidur, ya jangan tidur di musyawarah. Ya, kalau pesan sudah tersampaikan sudah dari adik kelas, tapi mungkin ilmunya lebih tinggi. Sudah tersampaikan, banyak yang tersampaikan. Ya, jujur itu lebih banyak. Berbeda. Begini, saya pernah menemukan kalau kata saya di Umar itu begini. Kalau orang itu hanya pasti. Saya tidak menjumpai atau tidak pernah melihat orang yang sangat lumpuh melainkan orang yang sangat patah. Ya begitulah intinya sudah. Patah semangat, jangan patah semangat. Biasanya yang kalau saya pernah merasakan musyawarah, saya tidak bisa menjawab. Saya patah semangat, ya udah saya berhenti, saya tidak bisa menjawab ini, ya udah. Jadi jangan begitu. Kalau ya udah. Dengan berhasil dia. Begitu ya. Yang kedua pesan saya,
Ya akhir bulangan, jagalah nama baik kontrol. Begitu sudah. Kalau saya agak senang begitu. Jaga nama baik kontrol lah. Meskipun belum yang penting jaga akhlaknya. Yang ketiga, jangan materi tol. Praktek sudah di rumah, akhlaknya dipraktekkan. Kalau ada yang tanya, ya langsung jawab hasil musyawarah kita. Ya sudah. Ya udah. Ya, demikianlah dari saya. Mungkin banyak yang salah. Oke. Mungkin banyak yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelas 1 Sanawiyah, Saudara Abdul Habib, kepadanya falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan jazilin, Allahu wa yukafi majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Amma ba'du, hadratul karamin, para alim dan ulama, khususnya kepada pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kiai Haji Abdul Hanan alladzi sami'na wa ta'ala wa dzurriyyatihim, dan kepada para musyawirin dan juga kepada Dewan Natulen, Prumus dan juga Musyawarah yang telah berkenan hadir di malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat beliau kita bisa berkumpul sekaligus bisa bermuajah di majelis yang insyaallah penuh barokah. Amin. Kedua kalinya salawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju alam ilmiah. Nah, berikhtisar dengan berdirinya saya di sini untuk mewakili kelas 1 Sanawiyah yang akan menyampaikan pesan dan kesan. Yang pertama, kesan saya itu mulai dari awal tahun adanya musyawarah bedah kitab malam Kamis ini, alhamdulillah sudah banyak argumen-argumen dari adik kelas itu yang mana argumennya bukan gimana? Ya intinya bisa memahamkan terhadap kami seperti itu. Seringkali saya ketika musyawarah pada malam Kamis, ketika saya tidak paham dengan ada suatu lafaz yang tidak paham, kemudian ada argumen dari adik kelas maupun yang kakak kelas lainnya, itu emang bisa memahamkan terhadap kami. Jadi ada banyak peningkatan seperti itu. Jadi sehingga kita itu bisa menjalani ajaran, bisa memperdalam ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti iman dan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Dalam hal ini bukti kita ya lewat musyawarah seperti ini. Bukti iman kita kepada Nabi Muhammad itu lewat musyawarah seperti ini. Makanya itu pernah Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Wahai sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Kata Rasulullah. Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Kata Rasulullah. Sahabat pun menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka ada di sisi Allah. Ada lagi yang mulia, kata Rasulullah. Para sahabat pun menjawab, apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin, kata Rasulullah, bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak mulia,
sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka. Ada lagi yang mulia, kata Rasulullah. Kemudian sahabat pun diam. Lalu beliau berkata, apakah para kami sebagai sahabat ya Rasulullah, bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia, kata Rasulullah. Rasulullah pun menjawab. Beliau menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau sampai ke dagu. Kemudian beliau pun menjawab, tuba liman yarani wa habban, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang pernah melihatku kemudian mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman. Kita memang tidak pernah melihat langsung wajah Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar langsung kata-kata dari Rasulullah. Akan tapi kita iman terhadap Rasulullah ya lewat musyawarah seperti ini. Itu bukti cinta dan iman kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari pesan saya itu mohon ditingkatkan kembali musyawarah seperti ini. Tidak boleh ada cedera sedikit pun di hari esok seperti itu. Jadi lebih ditingkatkan kembali. Jadi agar supaya ilmu itu tidak mati, istilahnya tidak mati. Kemudian yang kedua ya, dari berkah dari ilmu ini yang kita bawa untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama makhluk. Jadi yang paling penting ini kepada sesama makhluk. Soalnya kalau dalam penghambaan terhadap Tuhan, hubungan makhluk dengan Tuhan itu cuma ketika kita punya salah kepada Allah kita cuma minta ampun. Yang paling berat ini adalah ketika kita punya salah kepada manusia. Makanya kalau teman-teman pernah dengar thariqah yang sudah dijelaskan oleh Imam Abu Sufyan As-Sawri, itu dijelaskan bahwa ketika kamu seandainya kamu bertemu Allah dengan membawa 75.000 dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa dosa. Yang mana dosa itu hubungannya antara engkau dengan sesama makhluk seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya perwakilan dari kelas 2 Sanawiyah kami silakan kepada saudara Abdul Razak yang datangnya dari Desa Banggulan. Kepada Nafal ya tafadhal masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala al-mursalin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma awalan kita panjatkan puja-puji tasyukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah meridhoi kita untuk berwajah tatap muka di forum yang penuh dengan barokah. Doa tadinya kita bacakan
salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Sebenarnya kaula menjadi mereka obel bahasa obel Madura. Karena apa bisa disebutkan ya? Sebagian kaula hormati pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Engki Banika Kiai Abdul Hanan sekeluarga sebadan kaula hormati. Dan tak lupa juga kebejanah para asatid siapun hadir di malam itu bukan Jakarta Banika ampun bahagia di api nikahi dalam rangka dalam rangka pesan-pesan di dalam halika napa pesan ini napa pesan kan napa oh pesan ini lagi kan ini tapi dalam hal kadin toki untuk mengenai nikah jadi kesan kada jadi dalam hal kesan kadin toki dalam dalam noro musyawarah itu opti nikah Mending sini kan tapi di bahan makanya dulu tentu noro sini kan kasa utur kasa nanti boleh mereka kan dasar dalam bahasa pinanika dan kanto makanya dulu tentu ki noro itu ampuan Hei, kalau jual sini kan, pada saya kalau ada apa rasa, kesusahan rasa kan, tadi rasa, mungkin ada rasa mana teman-teman, mana yang mana pada waktu, angki, pada waktu, mana ban kedua kalian nikah dalam rangka pesan-pesan di mau sana boleh nikah di baru di pesan bola bagi jalan nikah wangi pada waktu ini nikah mengajak diri segala jenis jadi pejakang wangi pada waktu akan berelan. Jadi kalau dia tak bisa dalam segi tetap, coba mana tak ngerti. Tosa putus asa dia, tosa bang frustasi, akan berelan. Tapi ada nyari jalan selain apa? Tidak bisa dalam segi spiritual. Siang entar kasta. Pasti, pokoknya dari semakin negara napa matolami, manusia lagi sama matolami. Karena ada waktu nikah bukan pada daya temu, tanam bos. Wanita temu orang biasa, lanang waktu nikah bagai napa telur, orang telur ya, bunter. Kita nanya, jadi telur asali.
naik ya, terus naik. Jadi dalam mari kita nanti. Ada kesan bulan ni kan? Berapa ni kesan bulan. Bagai kantan lorong ni kan lorong ya. Sama sudah je. Tapi dalam menatasan rasa, tu kita sini kan. Artinya ya. Bagai kantan lorong ni, kita naik waktu. Terus kepada keluarga apa? Tengah tinggal detes. Tahun ini je warna wabu, tahun ini kelabu, ini merah, biru, putih. Apa saya tahu? Jadi ngaji. Jika kan pada saya tahu, jika saya bagus dalam waktu kita tahu, nama boleh kita bagus ini. Jadi dari semakin membian, boleh. Muntah bisa dalam sini tetap aduh pak punya pengiran ini mungkin ini kan dan podcast menolongi oke jadi sini kan apa boleh itu ini istilah boleh ini istilah sebenarnya kun rojulan dijuluhu fiturab wa himatuhu fisuraya. Jadilah kalian laki-laki yang kakinya menyentuh tanah, ngerti? Ini doku berarti. Ini doku. Dan akan tetapi ada kan? Dan akan tetapi cita-citanya setinggi benih langit, bintang suraya. Bukan saya tera kasa, tera bintang kan. Itu rasa. Maksudnya tak pandang bulu biar mereka dari seraboy, dari kamaboy, dari warna kulit apa boy, entah nang buat. Tapi pendidikan kita dia coba ada esak nang buat tu. Terlalu nah, oke, esak nang buat tu. Tambah doa tak doa, kemudian garam. Karena yang waktu mereka ibarat nabung ya sini kan. Apa? Nabung. Lebih daripada keluar oneng kon. Tabung nampian sih ya saya rasa napa? Apakah serakas? Enggak serakas dia online enggak serakas, sama sini kan. Nabung banyak prinsip pada waktu. Prinsip hidup. Karena aku boleh nampiannya kak, aku nanti manusia. Ini kak. Coba berpatokan pada takdirnya. Taging nggak Taging. Karena wanita berusaha juga. Bapak boleh nih dalam ordin lah berdua fase. Orang fase, dia fase. Dalam fase saya, ada dua nih. Pada fase nyaman, pada fase tak nyaman. Mohon nampian dari penonton nih, ada dari fase nyaman, maka kemudian nampian kayak kita nyaman. Ini kan. Berarti dari semakin nampian nyaman bon. Berarti saya baru ikan. Yang buat. Atang nih, orang aja bungan. Cek rasanya orang. Ada dia pun ada orang yang ada dokter. Repot. Entah bukan. Pasal nampian ni kan, jadi semakin dia kebon. Karena ternyata Dharma. Fase kedua ni nyaman. Nyaman. Oh tak nyaman ni. Tak nyaman maka kemudian nyaman. Mungkin semakin nampian nyaman, maka meleng melolong tanda kedokosan apa kedokosan tak nyaman.
rasa. Hindi dong buat. Tanya nih. Apa belajar? Jadi kan harusnya nih kamu belajar tanya man. Kau tahu kau muka atau sama aja kan muka boleh lah sama muka jadi ngaji. Nalan. Kami kalau bisa lebih lama dengan lebih penting dari kakak-kakaknya. Thank you. Contoh sekali itu dari badan bangunan. Ada kesalahan non sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para musyawirin yang kami cinta sayangi, dan wabil khusus kepada keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Abdul Hanan sami'nahu wa ta'anahu. Marilah kita awali dengan pembacaan alhamdulillah, yang mana dengan kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan misinya beliau yang begitu berhasil sehingga kita bisa mengenal hak atau mana yang batil, seperti itu. Para musyawirin yang kami cinta sayangi, mungkin kami kesan terlebih dahulu ya. Kesan itu ada dua macam. Ada kesan baik, ada kesan tidak baik. Tidak baik ya belum tentu haram, kan seperti itu. Wala yajuzu, jadi tidak bisa diartikan itu keandaikan dilakukan berarti nanti bisa mendapatkan dosa, kan tidak seperti itu. Jadi ada kesan baik dan tidak baik. Kalau kesan baiknya alhamdulillah kita meskipun yang kelas 5 itu ketika yang baca itu sanawiyah kelas 5 itu ikut membahas juga. Alhamdulillah. Ini perlu apresiasi ya. Dan begitu pula ketika salah satu Bapak perumus ini merumuskan salah satu pasal, itu masih ada gugatan lah dari musyawirin, itu menurut kami ya kesan yang baik itu. Soalnya dari yang dulu-dulunya mungkin itu andaikan kelas sanawi itu yang membaca, maka kelas 5 atau kelas 6 itu tidak ikut campur. Tapi kalau rutinan dalam 1 tahun ini 2022-2023 ini alhamdulillahnya kesan baiknya itu kelas 5 ikut campur lah membahas hukum ini. Kalau kesan tidak baiknya ya kadang ya wong namanya manusia atau kadang ikut terbawa suasana sehingga satu yang berpendapat yang lain juga berpendapat. Tidak ada yang mendengarkan terlebih dahulu. Kan dalam struktur musyawarah jika ada yang berbicara maka yang lain harus mendengarkan terlebih dahulu. Di wasonya seperti itu. Tapi alhamdulillah lah berkat barokahnya adanya seperti itu Pak Rami. Asalnya tak Rami Pak Rami. Sehingga tadi kesimpulan Bapak berumusnya itu kesulitan mau mengambil kesimpulan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau dalam kesan yang tidak baiknya, mungkin kita bisa benahi tahun-tahun mendatang. Saya insya Allah kembali, insya Allah.
Nah kalau itu masalah kesannya ya. Semuanya itu baiklah. Dalam musyawarah kalau andaikan ada yang tidak menyenangkan, kami memaafkan lah. Sebelum Anda meminta maaf, ketika itu kami sudah memaafkan seperti itu. Kalau masalah pesan pesan saya itu mudah sih. Sebetulnya kecil. Contoh ketika kita bermusyawarah, satu, jangan sampai telat. Mau abang bapak belum datang terlebih dahulu, mujawib rois belum datang, mujawib dan roisnya itu belum datang. Mungkin ini bisa dibenahi tahun depan. Dan pesan yang nomor 2 itu apa? Kita berargumen jangan dipahami di tempat, kita pahami di kamar masing-masing. Nah setelah itu kita tempur sudah pada malam Kamis itu kita tempur. Kalau kita contohkan sebagaimana orang perang, kalau andaikan alat perangnya itu masih belum tajam, dibawa peperangan, kini nggak ada kan? Iya, lo kagak ada. Menabibas sebelumnya, ini kan sudah pasti meskipun abang ngales, ini kan nopola. Insya Allah pada lokal seperti itu. Mungkin pesan saya yang pertama apa? Jangan telat. Dan yang nomor 2, masalah argumennya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau yang saya kesan yang tahun sebelumnya ini ya, yang tahun inilah ya musyawirnya kajian itu semua itu meskipun istilahnya dan dia saya suka ini masuk ke kesan yang baik, kalian meskipun belum memahami di kamarnya, itu ketika hadir meskipun belum paham, itu juga berlogika dengan logika yang sehat. Artinya bisa menanggapi teman kita itu bisa masuk akal. Dan lagi dalam bermusyawarah ini sangat berfaedah ya. Dalam bermusyawarah itu sangat berfaedah. Salah satu faedahnya ya, itu dalam musyawarah ini kan ada bentuk ijtihad. Ada adu argumen lah. Andaikan tidak ada musyawarah, artinya memahami sendiri, itu mungkin kalau benar alhamdulillah. Kalau salah, ya jalan nyaman salah untuk memahami sendirinya sehingga bisa jatuh kesalahan. Tapi dengan bermusyawarah, asalnya kita mempunyai kesalahan, studi banding dengan temannya, cara memahaminya, sehingga kita, oh iya, ternyata pemahaman seperti ini salah. Ini termasuk faedah yang besar. Salah satu faedahnya lagi, ketika kita bermusyawarah kan sudah diwadahi oleh ijtihad kan seperti itu. Ketika musyawarah andaikannya ijtihadnya itu salah, fa'akhto'a falahu ajrun. Andaikan salah ijtihadnya, maka nanti kita bisa mendapatkan satu pahala. Andaikan kita tidak musyawarah, andaikan pemahamnya itu salah, maka jatuhnya kesalahan. Bukan mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan kesalahan. Seperti itu. Nah, andaikan benar pemahaman ketika bermusyawarah, fa'asaba falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Satu sisi pahala bermusyawarah, sisi yang lain kebenaran pada suatu hukum. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, monggo kita lebih giat lagi dalam melaksanakan rutinan malam Kamis ini. Yang mana kitab yang dikaji itu ya tentunya kitab ya induk lah istilahnya, kitab yang dibuat di kelas seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita harus paham, andaikan nanti kita sudah berhenti ditanyakan kitab induknya mana,
atau kitab induknya apa di sana? Fathul Qorib seumpama. Pak Yodi tata langkong dan Toro itu wudu ini kan berdasarkan apa kan itu? Munten gula Fathul Qorib badisa berbeto kan. Nah, ini kan apa ya? Kesalahannya sangat mencolok kan? Kesalahannya sangat mencolok. Artinya apa? Kitab induk seharusnya dia paham betul-betul, ternyata ditanyakan oleh orang kitab induknya ini tidak paham, apalagi kitab yang lain seperti itu. Maka dari itu monggo kita lebih giat lagi untuk melaksanakan rutinitas malam Kamis ini. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kelebihan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang kami muliakan pada pendiri sekaligus pengasuh pertama dari pondok pesantren kita, yakni almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abdul Anan, sekeluarga alladzi lasanahum wa tanahum, bahkan segenap pengurus panitia musyawarah, juga kepada segenap para peserta musyawarah bedah kitab menulis yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, namun rasa hormat ini tidak hilang dari lubuk hati yang paling dalam. Langsung saja untuk kesan dari saya hampir sama dengan perumus yang satunya. Itu yang kau ingat dulu sewaktu kelas 5 insyaallah. Karena kebetulan musyawarah bedah kitab malam Kamis ini pertama adanya kelas 5-nya kami. Pertama adanya. Maka yang saya alami dulu sangat jauh mungkin dengan sekarang. Sangat jauh. Artinya situasi dalam musyawarahnya. Mungkin kalau dulu itu ya satu atau anggap 2 orang, 3 yang berbicara. Terus ini istilah-istilahnya itu berperang. Dan sekarang sudah apa ya? Signal untuk memahami kitabnya sudah mulai bermunculan. Hingga ini termasuk apa ya, memenuhi apa tujuan dari yang pertama dibuat oleh masyayikh kita. Apa? Salah satunya itu kita mau memiliki apa ya, penerus untuk memahami kitab. Mungkin salah satunya tujuannya untuk biar bahsul masail nanti kita punya banyak kader. Salah satunya itu. Ini mungkin kesan saya seperti ini. Signal untuk memahami kitabnya sudah banyak bermunculan kalau menurut saya. Dibanding dulu. Dan ini kesan baiknya. Mungkin kesan yang kurang baik ya seperti tadi itu sudah yang keterlambatan dan lain sebagainya. Ya, kita sadari sendiri sudah. Dan perlu kita ingat kalau memang panitia atau perumus itu hadir terlebih dahulu, kan kita tahu. Kalau kita telat, maka seandainya barokahnya 10, itu bisa jadi kita telat. Lantaran kita telat, maka mendapatkan bisa jadi 9, barokahnya berkurang. Ketika sering telat, maka lebih banyak kurang barokahnya. Itu mungkin salah satunya. Makanya ya seperti tadi, kesannya yang seperti ini. Kalau yang
pesan yang kurang baiknya. Jadi kesan yang pertama seperti tadi, sekarang itu sudah agak banyak bermunculan dalam segi memahami kitab, menurut saya, entah menurut yang lain. Kemudian yang kesan yang kurang baiknya seperti tadi, hati-hati ketika yang memimpin datang terlebih dahulu, karena yang saya tahu dulu keterangannya itu menjadi lantaran kurangnya berkah, walaupun tidak secara total mungkin. Kemudian pesan, kalau pesan ya sebenarnya hampir sama. Pesannya ya dari bawah kita persiapkan, itu saja. Dari bawah kita persiapkan, soalnya kalau dipersiapkan di sini terkadang fi'il dibaca isim, salah satunya itu. Makanya kita biar lebih siap sepak terjang untuk saling bertukar pendapat, makanya kita persiapkan dari bawah dulu. Kayaknya dulu itu sempat ada dalam satu kelas itu, entah kelas siapa, lupa saya. Dalam satu kelas itu ada yang dipersiapkan, entah itu berapa anak, dipersiapkan di kelas. Kamu bertanya ini, nanti saya jawab begini, nanti saya yang beriktiraf seperti ini. Itu sudah dikelola di kelasnya. Insya Allah saya ingat itu, entah kelas berapa, lupa kalau kelasnya. Ada satu anak mau bertanya lafaz ini, yang menjawab ini satu kelas. Nanti yang beriktiraf ini, entah kelasnya siapa rupanya. Ada. Itu baik seperti itu. Baik. Ya, mungkin kebaikannya maksudnya sepak terjang untuk apa ya? Menghidupkan musyawarahnya, itu juga kebaikannya atau positifnya. Kemudian menimbulkan hal atau poin dari kelasnya. Misalkan kelas 5 yang seperti itu, kelas 5 itu nanti akan mendapatkan poin. Artinya poin, saya mau di musyawarah. Berarti akan seperti itu kan? Itu maksudnya. Dan lain sebagainya. Bukan hanya kasih mas semuanya. Itu pesan saya. Ya, untuk kedepannya apa yang sudah terjadi selama tahun 2022 ini, itu jika merupakan hal yang baik, maka pertahankan di tahun depan selama bisa, yang harus bisa. Jangan hanya pertahankan, melainkan ditambah semangat. Itu saja. Pahami? Dari kami mungkin sekian. Jika ada kesalahan dari Aliyah maupun Tauliah, mohon maaf yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam minal ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nafussu bidikri segenap keluarga besar almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Hanan yang sangat kami hormati, kami takzimi, dan selalu kami harapkan barokah manfaat ilmunya. Segenap pengurus asatid, perumus yang juga kami hormati, dan semua musyawirin mulai dari kelas 5 sampai kelas 3 sanawiyah yang juga kami hormati. Awal kata, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini sampai detik ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dipertemukan lagi di tahun datang. Semoga kita dipertemukan lagi di tahun 2023
2024 dalam keadaan sehat dan dengan niat yang juga baik. Jika itu yang terbaik, maka kita akan berkumpul lagi di tahun 2024. Sallallahu wasallam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral musyawirin rahimakumullah. Kami menyampaikan sedikit-sedikit karena sudah disampaikan mulai tadi, mulai dari kelas 5 sebentar mungkin itu sudah dijelaskan. Jadi kami sebagai perwakilan dari Notulen ya, kami ini Notulen, beliau-beliau dan yang lain kesannya sama, cuma kami kesan yang apa kata Pak Yasin tadi dulu itu benar, kami dari kelas 5 takut untuk bicara seperti itu. Kalau saya kan sekarang agak berani bicara, cuma ini juga ada dua kemungkinan ya. Dari bicaranya Sampian karena mungkin dulu itu lebih hebat dari kami, kalau sekarang ya Sampian merasakan ya kita sama mungkin seperti itu. Jadi juga ada kemungkinan, cuma dalam bermusyawarah ya kita ini sama seperti itu. Kita ini sama, baik yang kelas 5, 6 kita sama-sama mencari ilmu. Berarti kata tadi itu kita sama-sama bodoh seperti itu. Monter katanya ngapain di sini? Tamu berdaya Roma kan seperti itu. Kalau kita sudah pintar ngapain ada di sini? Ya di rumah. Makanya ketika musyawarah dihidupkan seperti itu tadi di banyak bicaranya itu kesan yang pertama langsung kita ke pesan yang kedua ya yang sangat kami sayangkan di itu telatnya Sampian itu. Kadang kami dari luar, karena kami sering dari luar, kami dari jauh itu telat saya musyawarah ini. Jadi lembur seket sang polos itu ada orang enggak segitu. Dan ada orang lain itu yang sangat kami kesankan sebenarnya. Itu bukan kesan kami. Yang sangat kesan itu sampai sini tidak ada orangnya. Sebenarnya tahun kemarin kami sudah pesan seperti itu. Ketika sampai seperti itu, maka 2-3 tahun ke depan akan seperti apa? Seperti itu. Saya sudah bilang dari sekarang. Ketika sampean melakukan seperti itu, maka ketika sampean jadi pengurus nantinya, seperti apa anaknya sampean? Saya tahun kemarin juga bilang seperti itu. Jadi kesannya sekarang kelahir saya agak panas ini, agak panas. Kadang kami berpikir, mungkin dulu saya itu seperti itu. Saya sering menunggu Ustaz dulu. Mungkin pernah 1 kali atau 2 kali, tapi kebanyakan tidak. Kami selalu hadir duluan. Ketika sampean melakukan seperti itu, karena itu hukum alam. Itu namanya hukum alam. Ketika sampean melakukan seperti itu, karena pepekoni sampean, sembrononya sampean, bukan karena alasan yang lain. Maka ketika sampean nanti mengurus, rasakan oleh sampean nanti. Sampean akan merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Karena seperti tadi, kami oge malam, gua lah tulian soal amanah. Kenapa? Karena takut tidak ada pengurusnya di sini. Ternyata sampai sini kami nunggu. Itu pesannya kami. Jangan lakukan itu. Kalau cuma 1 kali 2 kali, mungkin kita masih memaafkan lah seperti itu. Itu kan sering. Lebih-lebih bagi rois yang mau baca, misalnya 5, siapa yang baca ini si A, itu sudah hadir duluan. Nah ketika sebenarnya kami tidak setuju ketika si A itu baca sendiri, yang lain nggak hadir. Nanti ayo mana yang lafaz yang tidak paham mana sampai nggak hadir, kan lucu seperti itu. Ayo mungkin ada pengurutan yang tidak paham sampean nggak hadir, mana yang paham, kan seperti itu. Jadi hadir semua jam 10 hadirnya sampai setengah 11. Itu pesan kami yang menjadi kesan, pesan kami yang menjadi
kesan mulai dulu. Dari 3 tahun ini ya itu sudah. Jadi saya ingatkan lagi, ketika sampai seperti itu, maka 2, 3, 4, 5 ke depannya akan lebih buruk ketika kita tidak jaga mulai sekarang. Ketika kita tidak rubah dari sekarang, maka akan ya naudzubillah. Semoga tambah semangat lagi, lebih-lebih bagi Rois. Ketika kelas 5, berarti kelas 5 hadir semua. Kami sudah bisa mengambil kesimpulan, kenapa kalian tidak hadir? Karena ketika kita hadir, maka saya yang akan menjadi Rois. Nah itu. Ketika saya misal kelas 5, kok menghadirkan ini, saya menjadi Rois. Menjadi Rois, apa bisa lain. Nah itu. Nah, kita ini musyawarah, ketika sudah tidak tahu, mungkin yang lain kan seperti itu, moderator. Gak apa-apa, penting daunnya Mas Syai itu, daunnya Mas Abu, penting bengal kader. Bengal kader ya ibu-ibu PHP lah tenin. Oh kita Bu Ahkam Tohoroh. Adapun kitab ini menjelaskan sesuci. Gimana toro di bawah ijar apa? Car kelajar di atas. Muka selebar di tengah orang kayak ganda ya. Seperti itu. Jadi kekurangan kita semua, kita kurang belajar di bawah. Insya Allah ketika Safia belajar di bawah, kan saya sudah bilang, ketika semisal kelas 5, sampean sudah tanya mulai dari hari Sabtu itu ketika jaga dersa. Sekarang gak ada yang tanya sampean. Lafaz mana yang mau ditanyakan? Oh ini memang yang benar-benar gak paham bisa. Kalau sudah paham semua, ya kan namanya musyawarah oleh umum. Jadi tanyakan, kalau memang oh ini saya benar-benar gak paham, Ustaz, tanya dulu ke Ustaz yang jaga dersa. Nah ketika musyawarah nanti dipertanyakan, apakah benar seperti ini? Salah Ustaz segera lagi. Ya kita juga manusia. Nah fadilahnya musyawarah kan kita bisa mengetahui apa yang dulu kita tidak tahu, atau kita anggap benar ternyata salah. Nah itu hasilnya musyawarah. Saya sendiri sering ketika musyawarah pendapat saya yang kata saya itu saya paham, saya sudah ngerti ini karena saya lomba ngening lampu aja itu, ternyata salah. Sering seperti itu juga. Jadi berkat musyawarah, katanya Lu'ay tadi dalam taklimnya itu munadharah. Fadilahnya itu banyak nantinya. Salah satunya segitu, seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ya tadi. Imam Abu Hanifah itu insya Allah dalam taklimnya itu, ini ahli taklim Lu'ay. Soalnya saya ngaji taklim, semuanya ada di taklim. Beliau itu salah satu yang menonjol. Kenapa beliau alim? Karena sering munadharah, musyawarah. Selain belajar yang lain sedikit. Jadi fadilahnya itu bil munadharah. Bahkan ketika ada imam itu ajualan sambil musyawarah. Bukan beliau tidak paham, tapi dia menghormat kepada yang lain. Semisal Iqbal paham sudah betul-betul. Cuma karena kita ini kewajiban, kita ini apa? Tadi itu biar sama-sama menghormat yang lain. Ya kadang meskipun dia anggapannya dia benar, dia mengalah gitu. Karena musyawarah, masih musyawarah. Karena tidak sama, kadang tidak sama dengan pengurus. Kadang saya tidak sama dengan pengurus satunya karena segitu. Cuma karena ini musyawarah, oh ini hasilnya berarti. Tapi ini yang terbaik. Kita rembukan. Jadi pesan pertama disiapkan dari bawah. Kelihatannya sebabnya tidak ada yang mempersiapkan. Baik musyawarah malam Kamis, lebih-lebih musyawarah di atas kelas. Kalau dulu saya ingat, kalau dulu lah itu nanya seperti itu, bertanya-tanya seperti itu. Jadi kalau Ustaz itu bertanya-tanya dulu, ini bagaimana wajah Ustaz? Nanti ditanyakan. Saya setuju dengan Ustaz Yasin tadi. Ketika kelas 5 punya ide seperti itu, oh iya, sampai tanya ini ya, nanti saya yang jawab seperti itu. Berarti kan, kelas 5 menonjol daripada kelas Senawiyah. Keren berarti kan itu. Jadi sampai harus mempunyai cara seperti itu. Atau kelas 6 jangan nyari nilai seperti itu. Kadang kelas 6, masih telah kebi. Nah seperti itu. Kadang kelas 6 masih tak ajaran hadir. Kadang kelas 6 makro 2 telur. Nilai dari apa? Seperti itu. Jadi sama. Sampai yang sekarang kelas 5 kelas 6 atau yang kelas 5 sekarang sampean hari yang tanya dia begini. Kok saya jawab, kok saya pirota dikit. Kalau kepi kelas 6. Kelas 6 maksudnya nyaman awak ngerti.
Kan gitu, pasti ada kesan, ke pengurus itu ada kesan, ke adik kelas itu ada kesan. Kelas ada mas kita hubungan, senawi ya, kita tak omong kan. Gini ya, yang bagi kelas kecil, yang kelas adik kelasnya, kadang kakak kelas itu cuma pintar bicara segitu. Itu nyaman kakak, mau nyaman kakak, ale kadang itu beda kan segitu. Kadang segitu, coba cara itu, meskipun dianya itu salah segitu. Jadi jangan hiraukan mereka. Ketika sejak kata sampai oh ini benar menurut saya, oh ini benar. Pahaman kita kelas 5 ini benar. Tahu satu orang kelas sana aja itu, mungkin itu pesan kami sebagai motivasi bagi kalian. Semoga tambah semangat biar kami bisa mempunyai banyak kader dalam ya pidato. Sekarang sudah keren-keren tadi pidatonya. Kader Basul itu, kader bisa memahami kita, karena apa yang kita lakukan sekarang pasti akan bermanfaat nanti. Ini contoh saya. Mungkin sampean tidak paham karena pernah mendengar musyawarah, karena sampean pasti ditanyakan oleh orang, pasti sampean akan bertemu dengan satu orang yang akan menanyakan sampean, baik menanyakannya itu karena coba-coba atau benar-benar tidak tahu. Pasti akan sampean bertemu. Kayaknya kita itu namanya santri. Santri itu panutan, santri itu imam, santri itu kaca bagi yang lain. Kaca sampean. Jadi misal kacau, jangan bangun abajan dari jam. Mun ditiro bajak telo kali ya. Oh engki. Oh iki Sabtu kok pergi timu kemisan dong. Mun ditiro ijek nyaman ditro gancil. Berarti situ telo. Pas beritanya kita iya tak tahu kan tentu sih. Jadi tekun yang kita dapatkan dari musyawarah itu akan pernah ditanyakan oleh orang. Meskipun sambil tak paham karena pernah ngiding hasil musyawarah, itu yang jawab di gulat diminta musyawarah. Senain bapak oleh memikir di Pak Rokaat. Tak oleh mon abajang terawih ini pas Pak Rokaat satu salaman tak oleh dia. Segitu. Jangan membaca terawih lo baru salaman kau. Jangan saya sopu witir lo hidup 10 salaman. Disuruh sih sampai. Jadi karena pernah dengar, karena ada riwayat itu tarawih itu 8 salaman. Jadi mungkin karena hasil musyawarah, hasil sampean dengar itu bisa diambil manfaat oleh kita. Cukup seperti itu. Jadi kami agak panas menyampaikannya karena demi kemaslahatan satu pondok kita Fatihul Ulum. Jadi takut kita itu kalah saing dengan yang lain. Saing dalam ilmu itu penting. Bersaing dalam ilmu itu penting. Kalau bersaing dengan yang lain kan tidak boleh. Kalau bersaing dalam hal ilmu, dalam aspek ilmu, dalam kebaikan ya monggo. Jadi kami itu mengkritik sampean ini benar-benar mengkritik demi kemaslahatan Fatihul Ulum ke depannya. Semoga tambah baik, tambah maju ya, tambah kita istiqomah dan bertemu lagi di tahun ajaran 2023-2024 jika Allah meridainya. Jadi kami semua masyarakat kami wakili pengurus Natolen Musyawarah, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Mungkin ketika ada perumusan yang kurang setuju sampean, atau kami selalu menyalahkan sampean, atau perusahaan kami tidak benar gitu. Jadi ketika salah berarti tadi dapat pahala 1 kata daunnya Pak Inul tadi, tetap dapat pahala. Jadi kami mewakili semua pengurus, kami mohon maaf yang beda atasnya. Ketemu lagi di tahun depan. Akhiran intinya siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.